Diceritakan Sang Indrajit Paman? menjemput sang adiknya Paman? Rahwana, yang bernama Kumbakarna sedang berada di Paman? goa. Ia dijemput karena sang ayahandanya Rahwana sangat marah kepada sang adiknya Paman? itu, karena terus-menerus Paman tidur-tiduran, Kumbakarna? dan tidak melakukan apa-apa terhadap Paman? kerajaan Alengkadirja, yang mana sang adik terus-menerus bertapa, Bangun, Paman! tidur, makan, dan minum, dan terus berdoa Paman! kepada sang Dewa Mahabrata. Begitu sesampainya di sana sang Kumbakarna menjelaskan Paman! kepada sang keponakannya, Paman! ia hanya menerima hadiah dari sang Dewa Mata mengantuk untuk tidur, lapar ia makan dan lain sebagainya. Ada apa, Jin? Kamu itu kalau membangunkan orang, nyamuk yang sopan sedikit. Jangan bikin kaget begitu. Paman itu tidurnya kebluk. Saya teriak-teriak di telinga Paman sampai suara saya mau habis. Paman tidak bangun juga. Mungkin Paman sedang mimpi makan enak tadi. Ada apa? Paman dipanggil Romo Maharaja. Ada apa lagi? Nanti aku tidur di istana dimarahi. Orang itu kalau terlalu sering dimarahi jadi suka bingung, Jit. Paman kok senang sekali tidur. Tidur itu adalah pekerjaan mulia, Jit. Tidur bisa menyebabkan orang jauh dari hawa nafsu. Tidur juga membuat orang tidak memiliki rasa iri dan dengki. Kalau semua penduduk Mayapada ini senang tidur, maka muka bumi ini akan selalu aman dan damai. Kalau semua orang tidur, dunia tidak akan berputar, Paman. Ayo, Paman. Romo sangat menunggu kedatangan Paman. Ayo, Paman. Ya. Begitu sesampainya di kerajaan Alengkadirja, benar saja, sang Rahwana memarahi sang adiknya itu, dan menyuruhnya untuk berperang melawan sang Ramawijaya, yang berada di sana, yang telah masuk ke perbatasan Alengkadirja, dan membunuh adiknya Sarpakenaka, dan membunuh anak-anaknya, dan membunuh sang pamannya yang bernama Paman Prahasta, padahal mereka sangat sakti mandraguna tetapi dikalahkan oleh pasukan Pancawati, dan pada akhirnya ia telah mendengar semuanya, sang Kumbakarna pun ia akan ikut turun ke medan pertempuran, padahal ia tidak mau untuk berperang, karena ia sangat cinta akan kedamaian dan ketenangan tetapi karena melihat akan negaranya berperang maka ia terpaksa harus ikut berperang menuruti kehendak akan kakaknya tersebut, yang sebagai raja. Pernah minta makan pada siapapun. Pegawai dapur Kedaton yang selalu mengirim ke tempat saya. Dari kecil, saya sudah membiasakan diri. Hanya makan kalau sudah sangat lapar. Dan saya bisa makan apa saja. Bahkan sekedar air bisa membuat saya kenyang. Mudah-mudahan Dewata masih bisa mengembalikan semua makanan yang datang dari kekayaan kakak. Hentikan. Hentikan adikku. Hentikan. Bukan itu maksudku. Aku tidak pernah mempersoalkan masalah makanan. Hentikan Kumbakarna. Aku bingung. Pasukanku hari demi hari selalu kalah. Saya tidak bisa melihat kekeliruan demi kekeliruan yang kakak lakukan. Waktu adikku di sana, yang begitu bijak cara berpikirnya pun kakak singkirkan.
maka saya segera mengambil keputusan untuk meninggalkan Kedaton. Saya lebih suka memilih sebuah goa menjadi tempat tinggal saya. Sekarang, terserah kepadamu, Kumbakarna. Saya sudah mengira bahwa kamu pasti tidak akan mau membela kakakmu. Biarkan aku yang menanggung sendiri kehancuran negeri ini. Saya tidak seburuk yang Kakang bayangkan. Mungkin saya tidak setuju dengan perilaku Kakang. Tapi saya tidak pernah membencimu. Makanan dan pakaian yang pernah Kakang berikan kepada saya, mungkin bisa saya kembalikan. Tapi kasih sayang Kakang kepada saya selama ini tidak akan pernah bisa aku kembalikan. Karena kasih sayang selalu melekat ke dalam sanubari saya. Saya tidak akan membiarkan negeri saya hancur oleh musuh. Sekarang pun saya sudah siap untuk maju ke medan tempur. Saya tidak takut kepada Sri Rama atau siapapun juga. Yang saya takut hanya kebenaran. Karena kebenaran pasti akan menang. Terima kasih, adikku. Begitu tega dan begitu kejam Sang Rahwana, demi kerakusannya, ia menumpahkan darah antara pasukannya dan termasuk ia saudara-saudaranya sendiri, mati demi mempertahankan apa yang ia kehendaki, tercapainya tujuan yang ia inginkan. Kalau tujuannya itu baik, itu bagus, ini ternyata alasannya buruk. Genderang perang pun dimulai kembali dan Kumbakarna pun akhirnya mengeluarkan kekuatannya, dan menghabisi dari kerajaan Pancawati. Sang Wibisana pun berbicara, Sang Kumbakarna kalau ia marah itu sangat-sangat berbahaya karena ia mempunyai tenaga bagaikan seekor gajah, dan ia pun sangat kuat meskipun statusnya sebagai seorang pertapa. Kakang Kumbakarna sempat marah, Gusti Prabu. Sebab dia memiliki tenaga bagaikan 1000 ekor gajah.